Di tengah gurun pasir yang membentang antara Makkah dan Syam, hiduplah seorang bangsawan Quraisy bernama Amr bin Ash. Ia dikenal luas sebagai pria berlidah tajam dan pikiran yang tajam pula. Amr bukan sekadar pembesar Makkah, ia adalah seorang diplomat ulung yang bisa memadamkan bara sengketa dengan kata dan memutar haluan lawan hanya dengan senyuman. Namun, di masa awal Islam, Amr justru berdiri di barisan yang memusuhi Rasulullah. Ia berkeliling negeri demi membendung dakwah Nabi, bahkan pernah menjadi utusan Quraisy untuk mencari dukungan dari negeri Habasyah. Namun, takdir Allah jauh lebih halus dari siasat manusia. Di balik upaya permusuhannya, Allah telah menanamkan benih hidayah dalam hatinya. Hari itu, matahari bersinar terik di gurun Hudaybiyah. Perjanjian damai telah ditandatangani, dan aroma kekuatan Islam mulai terasa di jazirah. Sayyidina Amr, sang politikus cerdik, mulai membaca arah angin. Ia menyaksikan bagaimana kaum muslimin semakin kuat, semakin disegani. Saat kaum Quraisy mulai rapuh, dan kebenaran tampak tak terbendung, hati Sayyidina Amr mulai gelisah. Ia pun mengayuh tunggangan menuju Madinah bersama Sayyidina Khalid bin Walid dan Sayyidina Utsman bin Talhah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Amr pun mengulurkan tangan, tapi menariknya kembali. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tapi aku takut dosa-dosaku." Nabi pun menjawab dengan lembut, "Wahai Amr, ketahuilah, Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya." Maka sejak hari itu, musuh menjadi saudara, dan diplomat Quraisy menjadi jenderal Islam. Kisah Sayyidina Amr tak berhenti pada syahadat. Ia membawa bakat negosiasinya ke medan perjuangan. Saat Khalifah Umar bin Khattab mengutusnya untuk menaklukkan Mesir, Sayyidina Amr tak hanya menghunus pedang. Ia membuka pintu-pintu kota dengan kecerdasan dan strategi. Di Fustat, ia membangun kota, mengatur sistem, dan menetapkan hukum dengan keadilan. Bukan kekerasan yang menjatuhkan Mesir ke tangan Islam, tapi kebijaksanaan dan janji keamanan yang ia tepati. Rakyat Koptik pun melihat bahwa pemimpin baru ini bukan penjajah, tapi pelindung. Di bawah kepemimpinannya, Mesir menjadi bagian dari dunia Islam tanpa tumpah darah yang sia-sia. Sayyidina Amr adalah jenderal yang tahu kapan harus menyerang, tapi lebih tahu kapan harus diam. Ia menyadari bahwa kemenangan tak selalu lahir dari pedang. Dalam banyak pertempuran, ia mengatur pasukan seperti menyusun bidak catur. Di Yarmouk, ia berdiri di samping Sayyidina Khalid bin Walid. Di Mesir, ia menulis surat-surat diplomasi yang membuat lawan terdiam. Bahkan, saat terjadi fitnah besar di akhir masa Khulafaur Rasyidin, Amr tetap menjadi aktor penting yang menjaga keseimbangan politik. Ia bukan hanya prajurit, tapi arsitek kekuasaan. Dan semua itu berakar dari kecerdasannya membaca manusia, waktu, dan kehendak zaman. Ketika ajal mendekat, Sayyidina Amr bin As terbaring dalam sepi. Ia menangis, bukan karena takut mati, tapi karena mengingat masa lalunya sebelum mengenal Islam. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Aku pernah berada di 3 fase. Pertama, aku membenci Rasulullah, dan andai aku wafat saat itu, aku pasti celaka. Kedua, aku memeluk Islam dan menjadi pejuang, dan itulah masa terbaikku. Ketiga, aku terlibat dalam urusan-urusan dunia yang membuatku khawatir." Tangisnya adalah tangis penyesalan yang jujur dari seorang jenderal besar yang tetap merasa kecil di hadapan Allah. Dan begitulah akhir kisah sang diplomat ulung dari seorang musuh Islam menjadi penakluk Mesir yang mulia, ahli strategi yang cerdas, dan hamba Allah yang rendah hati.